Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saja hari Anda adalah hari yang baik dibanding dengan hari kemarin, dan tentu berharap juga besok adalah hari yang lebih baik daripada hari ini. Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda. Sapa Sulsel, nama acara yang sedang Anda saksikan di pagi hari ini. Kurang lebih 30 menit ke depan kita akan menghadirkan perbincangan inspiratif dan juga informasi yang menarik. Kali ini apa yang akan kita perbincangkan? Kita tahu bahwa di Kota Makassar, kota yang begitu banyak penduduknya, begitu padat begitu ya. Tentunya juga varian makanan yang ada di Kota Makassar itu udah banyak banget ya. Udah banyak juga anak muda yang kemudian memutuskan bergelut di dunia usaha kuliner. Nah, kali ini kita akan menyapa pengusaha muda yang bergelut di bidang kuliner, dan kuliner yang ia tawarkan adalah sedikit unik ya, namanya kebab durian. Nah, kebab durian ini seperti apa sebenarnya ya? Langsung saja kita hadirkan owner, ada dua orang ownernya. Yang pertama ada Amelia. Halo, selamat pagi. Halo, Amelia. selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga secara bajunya ya putih Amin. bersih ya. Oke. Siap. Yang kemudian yang kedua ada Febrianto Ramadan, juga owner dari kebab durian Mas Daeng ya. Oke, selamat pagi. Apa kabar Febri? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar. Nah, ini kita lagi ngomongin yang ada di meja kita nih ya. Bisa kita lihat yang ada di meja, boleh diangkat? Oh ya, Ah, ini dia. Ini adalah kebab durian karya dari teman-teman nih. Ada kabarnya ini ownernya ada 3 orang ya? Yes, Oke, ada bisa 3 orang. diceritakan bagaimana awal mulanya 3 orang kemudian memutuskan bergelut di dunia usaha dan memilih yang namanya kebab sebagai usaha yang dijalani saat ini. Untuk awal mula sih kita memang mulainya dari saya. Pas saya lagi jalan-jalan di Jakarta sama di Sumatera itu pernah nyobain namanya kebab durian di Sumatera Padahal. Nah, pada saat itu juga saya baru resign kerja, jadi seakan-akan bahwa wah, di mana penghasilan saya nih kalau saya nggak kerja. Jadi saya akhirnya memilih untuk berwirausaha. Nah, tapi saya nggak mau usaha saya itu yang sudah ada gitu. Akhirnya saya memutuskan bahwa apa sih yang belum ada di Makassar. Saya coba riset dan coba cari tahu, dan akhirnya saya menemukan, oh bagus nih kalau saya bawa ke Makassar, karena orang belum pernah rasa dan belum pernah tahu. Makanya dan memang juga di Makassar belum ada yang ya berani untuk ngambil kebab durian ini gitu. Oke, jadi berawal dari mendapatkan ide dari perjalanan travelingnya. Ya. Jadi kita itu kalau kemana-mana nggak hanya sekedar jalan ya, Ya. melihat potensi usaha yang bisa kita jalankan di tempat kita. Ya. Jadi melihat ternyata di Jakarta dan Sumatera lebih dulu ada kebab durian. Iya, betul. Oke, jadi kemudian diterapkan di Makassar. Itu sejak kapan mulai menggeluti usaha ini? Saya mulai dari bulan April. Jadi saya dari awal bulan April itu saya udah coba riset dan cobain ke beberapa orang, gimana sih kalau saya usaha ini gitu. Gimana responnya kira-kira orang Makassar gitu. April tahun ini. April tahun ini. Berarti udah bisa dibilang belum terlalu lama ya, belum terlalu lama, masih baru. Tapi tahukah Anda dari bulan April mereka sudah mendirikan 3 outlet di Makassar. Wow. Alhamdulillah. Nah, Mbak Amel, Siap. Mbak Amel ini bisa diceritakan kebab durian, proses pembuatannya dan varian yang ditawarkan itu apa aja sebenarnya? Kemudian agak sedikit aneh sih mendengarkan, apakah durian ini benar-benar terkandung dalam isian kebab atau hanya sekedar nama doang? Oke, jadi saya jelaskan, kebab durian adalah produk baru dari olahan durian yang pertama di Makassar, dengan kita isi duriannya itu full 100%. Oke. Terus sudah itu kita mengemas secara eye-catching, simple dan menarik. Bisa dibawa kemana saja dan makannya di mana saja, seperti itu. Kebab durian itu karena kebab itu identik dengan dia daging, kita mengubahnya menjadi olahan durian yang mungkin kita menyasar ke pecinta durian dulu. Iya. Setelah kita selama hampir 7 bulan ini kita menyasar pecinta durian, ternyata respon orang-orang yang suka durian itu enak gitu. Dan kita punya slogan sendiri, makan durian tanpa ribet.
Makan durian tanpa, Tanpa ribet, ya. benar. Jadi tinggal makan aja Tinggal makan campuran aja. isian dari kebab Iya, ini gitu kebab ya. ini. Jadi ini juga bisa dikatakan mungkin mensiasati harga daging yang begitu mahal Betul kali ya. sekali. Tapi sedikit kekurangannya, sedikit apa yang menjadi kendalanya pasti teman-teman ini musim durian itu kan Ya. hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Iya. Nah, itu gimana untuk menyediakan stok dan mensiasati ketika tidak musim durian di wilayah Makassar, kalian menyiapkan stok durian itu dari mana? Kalau kita sih udah memang bekerja sama supplier durian sih, jadi memang kita udah kerja sama dan ya jadi dia memang juga udah menyiapkan untuk kita itu, jadi pada saat emang nggak musim kita masih ada gitu. Ya. Oke. Jadi Udah. ternyata udah ada ya, udah dicop ya, ini ya juragan durennya ya. Itu durian yang dipasok dari mana aja nih? Kita memang lokal juga, Sulsel. Lokal, Jadi Sulawesi Selatan. ya dari Oke. Palopo. Dari tadi kita ngomong panjang lebar belum lihat penampakannya. Oke, silakan. Oke, ini dia kebab duren. Dan kita tahu juga sebuah produk akan terasa lebih menggairahkan, lebih bernafsu kita ingin makannya ketika dikemas dalam kemasan yang baik. Ya. Nah, ini dia kemasannya ya. Kemasan dari kebab duren Mas Daeng. Jadi benar-benar isinya katanya 100% durian. Jadi ini adalah kuliner yang pas banget dengan di mana nih? Ditarik aja. Begini ya. Oh, sisa ditarik nih ya ceritanya ya. Iya. Oke, Iya. oke. Maaf ya. Oke, ini ada ya. Nih, Iya. tinggal ditarik nih. Oh, tuh muncul tuh. Nah, ini dia kebab. Kalau saya melihat di dalamnya memang benar-benar isiannya durian ya. Oke. Langsung aja gua tes aja nih kayaknya ya. Berikan saya kesempatan untuk mengunyahnya. Duriannya sangat terasa karena dari ujung sampai ujung bawahnya emang saya lihat isiannya durian. Kemudian lapisannya yang kebabnya ini kayaknya tadi subuh ya buatnya ya nih. Iya. Jadi masih terasa fresh nih ya, bukan yang semalam ya dibawa ke sini ya. Jadi ini dibuat khusus nih sama Sulsel Iya. ya, Iya. masih fresh ya. Jadi bagian luarnya apa sih namanya? Tortilla. Tortillanya ya. Tortilla kebab. Kebabnya bagian luarnya itu pas banget ya. Bisa dibilang nggak terlalu mateng, pas banget pembakarannya. Kemudian juga renyah, gurih, ya, nggak terlalu nggak terlalu biasa dibilang tuh mungkin kalau terlalu kering, terlalu lama dimasak, terlalu lama dipanggang mungkin agak ini ya, Iya. agak keras agak. Kalau kita makannya tuh langsung berbunyi gitu ya. Iya. Tapi ini kayaknya pas banget nih durasi pembakarannya. Proses pembuatannya ini apa aja sih yang dibutuhkan, Amel? Ya, jadi proses pembuatannya kita secara homemade gitu, terdiri dari durian yang sudah yang dikupas, terus kita ada tortilla isi Bagian luarnya. bagian ya? luarnya, terus kita ada variannya juga, Varian. ada original yang Untuk makan. Pak Hendra makan itu original. Oh, ini original nih. Iya, original. Maksudnya original ini langsung isian durian. Iya, aja? langsung full durian. full Full durian. durian ya? Oke. Jadi kita ada juga Oreo. Oreo. Jadi isinya durian campur Oreo. Campur Ya, Oreo oke. gitu. Terus kita ada Ovomaltine dan ada ice cream. Itu udah di riset nggak sih? Nggak bikin sakit perut nggak sih? Iya, jadi gini, jadi kalau kita jual cuma original, mungkin tidak ada sebuah inovasi sebenarnya. Oke. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman anak milenial Oke, oh, yang suka benar, makan benar. Oreo, Ovomaltine, terus dicampur-campur oleh makanannya ya. Kita juga coba riset itu dan Udah riset nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Oke, Aman sudah. aman ya? Iya. memang Justru enak lebih juga kita sih. mendapatkan sensasi Iya, rasa sensasi baru. Yes, rasa baru. betul. Memakan durian, isian durian bersama isian apa sih campurannya tadi? Oreo, terus Ovomaltine. Ovomaltine dan Ice cream. Ice cream. Oke, yang di bawah sini katanya es krimnya habis ya. Iya, Iya. es krimnya lagi. Jadi semua itu durian campur Oreo campur Iya, Ovomaltine. dan juga es krim. Iya, Oke.
Yang sejauh ini yang paling banyak peminatnya itu varian apa? Original dan ovomaltine. Original. Iya. Yang saya makan nih original. Iya, nih. betul. Kayaknya butuh dikecup lagi nih. Begitu terasa ya duriannya Iya. ya. Jadi ini cocok bagi para pecinta durian nih. Betul. Ya. Itu yang datang membeli emang rata-rata mereka Yang yang suka dengan Suka durian. Iya, Awalnya betul. gara-gara mereka suka durian, coba pengen bagaimana sih kalau dalam bentuk kebab, Kebab. apakah kayak gimana rasanya pas dia coba, wah lebih enak ternyata. Saya ingin menanyakan, untuk satu porsi kebab ini itu membutuhkan daging durian berapa biji? Kalau dibilang daging durian berapa biji sih kita memang nggak per biji ya Nggak per belinya biji per ya? kilo. Jadi Kilo, ya oke. per kilo belinya, Jadi jadi nggak ya, bisa nggak bisa ditakar ya? Ditakar, ya, ya, betul. betul. Oke. Ada kriteria tertentu atau mungkin durian tertentu yang menjadi isiannya, apakah durian jenis motong atau lain-lain, atau Kita durian hanya lokal aja? durian lokal saja, jadi tidak ada jenis varian. Karena kalau varian kita motong mungkin lebih lain rasanya. Jadi kita lebih ambil ke durian lokal. Lokalnya ya Sulawesi Selatan tentunya. Oke, Dan jadi intinya juga kita mau mengembangkan usaha-usaha dan orang lokal kita juga. mendukung para petani lokal ya Iya, di betul, Sulawesi Selatan. betul. Oke. Sekarang bagaimana perjuangan mereka sampai kemudian saya yakin pada awalnya dimulai dengan satu outlet ya. Betul. Kemudian dari bulan April sampai sekarang udah berdiri 3 outlet, dan bagaimana prospek yang mereka rasakan dan bagaimana mereka membagikan inspirasi kepada kita semua untuk bisa bergelut di bidang kuliner, menjadi pengusaha kuliner. Nanti akan mereka bagikan setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mereka memang sudah menerima tentang peraturan yang sudah berlaku. Perlu ada sosialisasi. Kompas TV Independen. Nah, di tangan saya ini adalah sebuah produk yang mungkin belum ada di Makassar. Bayangkan, ide ini muncul karena mendapatkan inspirasi dari daerah lain. Ini tidak murni keluar dari pikiran sendiri ya. Ya. Nah, tapi itulah pentingnya kita kalau kita kemana-mana harus bisa melihat potensi-potensi yang bisa kita bawa ke Makassar nih, Ya, potensi betul. usaha apa yang kita bawa di Makassar. Mbak Amel dan Febri sebagai owner dari Kebab Durian Mas Daeng ya, Mas Daeng ya. Nah, bisa dijelaskan mungkin bagaimana kisahnya dari satu outlet yang kemudian dari bulan April, itu artinya sekarang udah sekitar 7 bulan. 7 bulanan, kalian mampu mendirikan 2 outlet lainnya dan sekarang sudah menjadi 3 outlet. Bisa diceritakan? Kalau awal mula sih memang kita homemade karena kita juga karena baru fresh graduate, kita nggak punya modal yang besar. Oke. Jadi betul-betul kita homemade dan sudah itu kita beranikan, awal promosi kita itu kita beranikan ambil tenan di Pasar Ramadan Mulo. Kita di situ pas Oke, bulan- Pasar Ramadan ya. Pasar Ramadan. Kita ambil tenan di situ. Setelah itu kita coba kerja sama ojek online. Oke. Dan pas meningkat kita Sudah bisa coba dipesan online ya? sudah bisa dipesan online, dan akhirnya kita bangun relasi kita dan akhirnya kita punya 2 outlet karena relasi kita itu. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi mereka nih ketika ada membeli, ada pelanggan yang bertatap langsung dengan mereka, mereka akan menjamu dengan baik, kemudian membangun relasi. Betul. Akhirnya dengan relasi itu pengunjungnya semakin banyak dan terdirilah
2 outlet tambahan lainnya dan sekarang sudah menjadi 3 outlet. Lokasinya di mana aja nih Mbak Amel? Jadi lokasinya kita ada di pertama itu kita buat di Minasopa, Oke. Jalan Minasopa Blok F4 nomor 11. Yang kemudian outlet kedua kita itu di Macini Sawah, Oke. nomor 68. Oke. Dan yang baru saja kita buka awal bulan ini di Jalan Gunung Rinjani itu Tanjung Bunga dekat Poltekpar Makassar. Oke, jadi itu dia alamatnya. Anda Yes. bisa langsung berkunjung, membeli langsung. Untuk mendapatkan satu kebab duren ini, itu dibanderol dengan harga berapa? Jadi satu kebab durian itu kita bandrol untuk originalnya itu Oke. sekitar 15.000. 15.000 original. Terus original. Terus Oreo kita itu dengan harga 17.000. Oke. Ice cream kita bandrol dengan harga 18.000 dan Ovomaltine dibanderol dengan harga Rp20.000. Berarti kisaran harganya berada di angka 15 sampai Rp20.000 untuk mendapatkan satu kebab duren ciptaan 3 orang. Bagaimana ceritanya? Kalian ini bisa berpartner 3 orang mendirikan ini? Karena ada satu lagi ya, siapa Iya, namanya? satu. Namanya Irfan, tapi Irfan. kebetulan dia lagi tidak di Makassar. Itu kalian berhubungan apa sih? Kemudian kenapa ceritanya bisa join kayak gitu? Oke. Jadi kita awal mulanya di satu kampus dan kemudian kita satu himpunan Makassar Oke. di Jakarta dan kita ketemu dan sering main gitu. Dan kemudian Febrianto karena kita sering intens pada saat datang ke Makassar, intens ketemu dan Febrianto mencoba ayo mungkin kita bisa buat seperti ini. Jadi kalian sebelumnya menjalani pendidikan di luar atau di luar kota. di luar kota luar ya, ma- luar- di Jakarta di Jakarta ya. STTPLN. Kemudian bergabung dalam sebuah himpunan. Kemudian Kita kalian kembali ke Makassar. kembali ke Makassar. Oke. Kita kembali ke Makassar. Nih, anak-anak nih yang harus setelah selesai pendidikan kembalilah ke daerah untuk menghidupkan daerah Yes. kamu begitu ya. Betul. Jadi kita mengembangkan ekonomi daerah Sulawesi Selatan. Latar belakang pendidikannya memang di bagian usaha apa? Bukan. Kalau kita, dibilang latar pendidikan lah. itu jauh Kalau sekali. saya Jadi sendiri jauh-jauh kalian kuliah di Jakarta. Jadi untuk saya sendiri teknik informatika dan Febrianto teknik elektro. Nggak Dan ada hubungannya. nggak ada hubungannya. Dan kita juga cara untuk mengemas kebab durian ini karena kan kita awal bukanya kayak apa sih gitu kan. Kok ada kebab yang isinya durian gitu. Dan mereka suka, akhirnya kita secara promosinya itu lebih ke sosial media. Oke. Sosial media adalah kekuatan yang sangat Yes, tangguh tangguh untuk menarik para pelanggan gitu ya. Betul. Sepanjang pencitraan kita di sosial media bagus, maka itu juga akan mendapatkan dampak yang positif juga begitu ya. Tadi dikatakan banyak yang suka, berarti banyak pembelinya. Ini mengarah-ngarah sedikit ke prospek nih kayaknya. Bagaimana? Bagaimana nih sejauh ini prospeknya sudah 3 outletnya, dalam sehari bisa laku berapa Ferianto, dan mungkin sedikit kalau nggak keberatan bisa berbicara keuntungan sebagai inspirasi buat pemirsa. Mungkin sejauh ini bagaimana keuntungan yang bisa didapatkan? Jadi kalau bicara prospek dan keuntungan yang didapatkan, kalau untuk prospek sih emang kita awalnya itu memang kita targetnya itu orang-orang yang berumur dari 6 tahun sampai 50 tahun lebih dan memang milenial targetnya dan pecinta durian itu intinya. Itu. Terus kalau masalah target penjualan, kita memang ada target penjualan, tapi untuk pencapaian selama 3 outlet ini kita alhamdulillah bisa mencapai satu hari itu 40 pieces gitu. Untuk 3 outlet? Ya, secara normal untuk 3 outlet memang masih minim karena memang kita juga kita masih sadari itu kita baru awal, jadi kita masih betul-betul coba terus bagaimana target marketing kita supaya kita bisa capai target kita itu 100 pieces per. Lakukan terus inovasi, Betul. kemudian targetnya bisa tercapai, bisa berkembang lagi. Mungkin memang agak sedikit sulit mungkin ya menarik peminat, karena kita ketahui kebab ini merupakan penganan yang bukan khas dari Makassar Sulawesi Selatan. betul, Butuh betul. lidah-lidah tertentu untuk bisa menyelesaikan makanan ini Ya, gitu ya. betul. Oke, jadi begitu menarik ya. Sekarang
bisa terjual sekitar 40 pieces per hari. dalam hari di 3 outlet, ya kaliin aja tuh 15 sampai 20 ribu tuh ya. Oke, begitu menguntungkan. Apakah kalian bertiga ini fokus di sini ataukah kalian punya kesibukan lain? Punya kesibukan. Oh, jadi ini hanya berupa sampingan, tapi ternyata mendatangkan penghasilan yang begitu luar biasa ya. Oke, baik. Inspiratif sekali begitu ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan penting juga, bagaimana kita bisa membangun sebuah usaha yang mampu mendapatkan pelanggan yang banyak seperti yang kalian lakukan? Apa tips-tips yang bisa kalian bagikan kepada para pemirsa yang saat ini mungkin baru berusaha memulai untuk terjun di usaha kuliner mungkin, Mbak Amel? Jadi kita dalam awal pertama itu mungkin berpikir agak susah gitu kan. Tapi kemudian kita dengan dibantu sosial media, makin kesini makin berkembang gitu, dan prospek kedepannya semoga kita bisa lebih berkembang lagi, seperti itu, bisa buka cabang di wilayah Makassar dulu gitu kan. Karena memang cabang-cabang yang kita buka ini hanya misal di Minasaupa, di Minasaupa dulu, hanya wilayah tertentu yang bisa menjapainya. Kemudian kita buka di Macini, hanya wilayah situ. Jadi semoga kita bisa ke wilayah Makassar. Oke, artinya kita bergelut di dalam dulu, begitu nanti berkembang langsung menyasar ke daerah lain begitu ya. Kalau selanjutnya dari Febrianto apa nih yang kita harus utamakan ketika kita bergelut di dunia usaha kulineran begitu? Kalau bagi saya sih, bagi untuk para milenials yang memang mau berwirausaha makanan, itu pertama ya riset dulu dari lingkungan sekitar kalian yang memang kalian mau, oh saya mau usaha di sini nih. Nah, coba kalian riset apa sih kebiasaan orang-orang di sekitarnya, habit-habitnya orang di sekitarnya seperti apa. Terus coba kalian berinovasi yang betul-betul memang orang yang nggak pernah tahu, orang nggak pernah. Jadi karena kita tahu bahwa kebiasaan orang Makassar itu kagetan atau kayak latahan gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang baru dan pasti mereka ke sana, dan coba betul-betul buat ide baru dan packaging dan kemas itu sebagai makanan yang premium gitu. Dan memang ya itu tadi, karena kita berperan di dunia milenial sekarang, ya harus perkuat media sosial kalian, relasi kalian, dan semua yang berbau supaya berbau milenial lah, supaya kita nggak terhanyut sama ini yang lain. Oke, poin pentingnya tadi pertama harus menciptakan ide baru ya. Betul. Ide-ide baru. Banyak sekarang menu-menu kuliner yang ada di Makassar yang sekarang yang udah hits di luar Makassar aja sudah ada di kota Makassar. Jadi pandai-pandailah kita untuk melihat dan menjadi pelopor usaha kuliner yang ada di kota Makassar. Jadi kalau di daerah lain ternyata lagi hits seperti ini, di Makassar belum ada, bukalah di Makassar gitu. Kemudian tadi sosial media diperkuat begitu ya, pencitraannya diperkuat, karena dengan dari situ pun nanti juga akan akan membawa dampak yang positif juga begitu ya. Kalian berpotensi membuka franchise nggak sih untuk orang-orang yang berminat mungkin menjalankan usaha ini atau bagaimana? Kalau untuk franchise kita ada potensi ke sana, tapi untuk saat sekarang kita belum, karena kita masih takut, karena yaitu kita baru 7 bulan, bukan hal yang terlalu mudah, terlalu kecil, terlalu kecil untuk kita coba franchise. Oke, berarti saat ini jalani aja dulu, lihat perkembangannya ke depan begitu ya. Selanjutnya tadi disampaikan, mungkin bisa diulang, ada yang udah mungkin pengen banget nih makan kebab durian. Penampakannya saya perlihatkan lagi, nih ada penampakannya ini. Jadi dari tadi nih, Anda bisa lihat nih, ini ada durian nih ya, durian asli yang kelihatan nih. Nah, isiannya saya perlihatkan isiannya nih ya. Tuh udah durian beneran ya. Jadi bagi para penikmat dan pecinta durian, patut nih dicoba varian kebab durian Mas Daeng yang ditawarkan oleh teman-teman kisaran harga 15 sampai 20.000 begitu ya. Selanjutnya bisa diulang alamatnya di mana aja dan media sosialnya apa. Sambil gue nikmatin ini ya. Oke, siap. Jadi silakan kunjungi outlet kami di Jalan BTN Minasaupa, di Jalan Macini Raya, Macini Sawah dan Tanjung Bunga, dan harganya 15.000 sampai 20.000. Sosial medianya kami hanya Instagram @masdaengkebab
@masdaingkebab. Oke. Terus WhatsApp-nya mungkin bisa Sebut aja. Untuk nomor WhatsApp-nya kita di 0852 1075 1004. Oke. Oke. Atau bisa langsung dipesan di jasa Ojek online. Hmm, Yes. Cari aja apa namanya? Kebab Duren Mas Daeng. Duren. Kebab duren, bukan durian ya. Kebab duren. Kebab duren. Oke. Duren ya, bukan Duren. durian ya. Bukan duren. Jadi kebab duren. Coba aja di pesan di sana, jadi langsung ada. Oke. Terima kasih sudah berbagi inspirasi cerita terkait dengan awal mula membuka usaha ini, menjalankannya bagaimana, hasilnya kemudian sudah didapatkan ya. Terima kasih sudah berbagi di sini dan semoga ini bisa meningkat lagi ke depannya dan juga bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar Anda begitu ya dampaknya ya. Terima kasih sudah hadir, semoga sukses. Terima kasih. Demikianlah perjumpaan kita di Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat makan. Sampai jumpa.